Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat selalu, apalagi dalam mengikuti pembelajaran. Semuanya harus sehat karena untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, kita persiapkan diri, terutama dari pakaian dan kerapihannya, serta sudah dipersiapkan buku pembelajaran dan perangkat belajarnya. Ya, sudah. Baik, kalau sudah disiapkan, kita melanjutkan kepada berdoa. Silakan anak-anak tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sudah tadi berdoa sudah. Nah, tinggal apa yang belum? Yaitu absen. Karena pada saat ini pembelajaran daring, nah, Ibu sudah mensisipkan absen Google Form pada website sekolah. Anak-anak, setelah kita pembelajaran ini bisa dibuka dan silakan kalian isi absen pada Google Form yang Ibu sediakan, ya. Nah, sesudah kalian mengabsen, langsung kita pembelajaran. Tapi sebelumnya, apa materi kita hari ini? Wow. Ya, materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita memahami iman kepada kitab-kitab Allah, terlebih dahulu Ibu sampaikan materi ini apa sih? Kenapa sih kita harus belajar iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, disinilah yaitu tujuan pembelajaran kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memahami definisi arti iman. Yang kedua, memahami definisi arti iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, yaitu dapat mengambil hikmah dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, serta dapat menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Pada hari ini Ibu menggunakan metode model discovery learning, yang mana nanti kita di sini akan coba mengkaji pembelajaran ini secara aktif dengan diskusi. Anak-anak bisa presentasi gitu ya. Nanti silakan sekarang kita bahas terlebih dahulu. Apa itu arti iman? Iman artinya percaya. Apa anak-anak? Iman artinya percaya. Nah, iman terdiri dari 3 unsur. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman terdiri dari membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu definisi mengenai keimanan. Namun lebih jauhnya lagi, kita mengenal saat ini yaitu rukun iman yang ketiga. Iya, betul. Rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah, landasan dalil naklinya banyak sekali terdapat dalam surat Al-Mu'minun, terdapat dalam surat Al-Maidah. Ini adalah salah satu dalil nakli dari landasan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian setelahnya kita mengetahui mengenai keimanan, maka kita akan tahu definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Nah, coba anak-anak bisa diulangi metodenya mengikuti definisi arti iman kepada kitab-kitab Allah.
Ayo bersama-sama kita ulangi. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-rasulnya. Iya, betul. Sudah bisa ya? Nah, kalau kita sudah tahu, berarti apa saja ya yang Allah turunkan kepada para rasul? Kitab apa saja? Iya, ada yang bisa menjawab? Iya, berarti ada yang sudah bisa membaca, ada yang sudah membaca materi tersebut ya. Nah, yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi kandungannya tentang keesaan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ajaran-ajaran syariat-syariat untuk kehidupan manusia pada masa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Betul ya. Nah, Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, tepatnya di mana ya? Siapa yang tahu? Iya, pinter ya. Nah, selanjutnya yaitu kitab apa anak-anak? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, setelahnya kita mengetahui bagaimana kenapa Al-Quran, ada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, apa kegunaannya? Yaitu sebagai pedoman kehidupan manusia, karena manusia memiliki akal dan pikiran. Nah, ini semua memerlukan penuntun, memerlukan pedoman yang bisa membawa ke jalan yang benar, yaitu dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Itulah kegunaannya Allah menurunkan kitab-kitab kepada manusia. Nah, kemudian selain hal tersebut, kita juga mengenal apa sih kalau kita mengenal adanya kitab, ada juga lembaran-lembaran firman-firman Allah yang masih berbentuk lembaran-lembaran. Siapa yang tahu apa namanya? Iya, betul, namanya adalah suhuf. Ya, namanya suhuf. Suhuf adalah firman-firman Allah yang tidak dibukukan. Nah, itu namanya suhuf, berbentuknya lembaran-lembaran. Nah, anak-anak, ini adalah mengenai pelajaran definisi iman, macam-macam kitab dan perbedaan kitab dan suhuf. Sedangkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, kita dapat menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menjadikan diri kita menjadi manusia yang tidak sombong karena kita membaca dari isi-isi kitab-kitab Allah yang kita yakini, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah dan khususnya Al-Quran, maka dapat menunjukkan dan membawa kita kepada jalan yang benar. Ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, terlebih dahulu ada tidak yang mau bertanya tentang penjelasan Ibu tadi? Ya? Oh iya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka kita akan lanjutkan kepada diskusi kelompok. Ya. Sekarang silakan anak-anak dibagi beberapa kelompok dan kita akan mendiskusikan. Yang pertama kita akan diskusikan penjelasan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua kita akan diskusikan macam-macam kitab-kitab Allah, dan yang ketiga yang akan kita diskusikan adalah perbedaan kitab dan suhuf. Anak-anak bisa mendiskusikan bersama kelompok yang sudah Ibu bagi, dan pada tiap-tiap kelompok sudah ada pembagiannya. Nanti mendapatkan tema yang mana ya dari
keempat tema yang tadi kita bahas, ada 4 ya. Berarti di sini kalian silakan bagi yang sudah mengambil kertas gulungan yang sudah Ibu berikan, yaitu silakan kalian membuka dan mendiskusikan bersama kelompok kalian dan mulai bekerja sama dalam kelompok. Selamat belajar. Ya, baik anak-anak. Kalau sudah mendiskusikan dalam kelompok, tentunya sudah mendapatkan kesimpulan. Nanti akan Ibu nilai dan berikan apresiasi. Nah, sekarang siapa yang coba mau memberikan pemaparan pada pembelajaran kelompok pada hari ini? Ada tidak? Tidak ada. Baik, untuk presentasinya kita akan lakukan di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan refleksi kepada kalian yang tadi sudah memperhatikan. Siapa dia yang memperhatikan dengan baik? Ya, refleksi pelajaran hari ini yaitu siapa yang tahu apa arti definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, silakan. Ada? Ya, Abdullah, boleh? Ya, baik. Bagus banget. Ya, jadi kita ingat refleksi apa ya? Artinya, kita ingat kepada gerakannya. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Pinter ya. Nah, ini Ibu akan berikan apresiasi kepada Abdullah. Hebat ya, sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebagai kesimpulannya, anak-anak, bahwa kita sebagai umat muslim harus memegang teguh keimanan kita kepada Allah dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran sudah terdapat petunjuk-petunjuk bagaimana cara kita berada dalam masyarakat, bagaimana etika kita kepada orang tua, bagaimana etika kita kepada guru, semuanya berdasarkan dari pengamalan iman kepada kitab-kitab Allah. Itulah yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.